الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, atas anugerah yang tidak pernah bisa kita untuk menghitungnya, dan atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita semuanya, lebih-lebih nikmat iman, Islam dan ihsan. Selanjutnya khatib mengajak kepada kita semua agar selalu meningkatkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada Jumat pertama di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriyah, tepatnya pada tanggal 7 Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, sungguh kita maklum bersama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang menjadi bulan kebahagiaan bagi sebagian kaum muslimin, sehingga mereka pun merasakan sukacita dengan tibanya bulan Rabiul Awal. Rasa bahagia adalah merupakan sebuah keharusan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sukacita, rasa bahagia ini tentu berlandaskan, memiliki dasar, yaitu dengan hadirnya atau menjadi bulan rahilnya Nabi pilihan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harus kita perhatikan juga adalah bahwa bulan Rabiul Awal bukanlah hanya sekedar bulan lahirnya baginda Rasul, tetapi juga menjadi bulan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga dengan tibanya bulan Rabiul Awal ini, maka banyaklah orang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, acara-acara, sebut saja peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak akan menghukumi salah atau tidaknya peringatan itu, tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah yang kita lakukan itu keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berkumpul lalu menyampaikan sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan boleh jadi tepat pada bulan Rabiul Awal, tentu ini adalah bagian dari memperingati lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka proses yang seperti ini adalah proses yang tentu dibenarkan, tetapi catatannya tidak boleh keluar dari apa-apa yang telah digariskan, dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, tentu apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah merupakan bentuk rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, karena betapa pengorbanan baginda Rasul sehingga risalah Islam bisa sampai kepada kita, sampai kepada anak-anak keturunan kita.
dengan segala pengorbanan yang telah diberikan. Maka wajar dan harus kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Sementara melalui beliaulah risalah Islam ini sampai. Dan tentunya semua itu beliau lakukan dengan pengorbanan. Tidak hanya sekedar pengorbanan harta, bahkan pengorbanan jiwa. Kita pun tahu bagaimana penghujung akhir hayat beliau. Yang beliau ingat adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Lalu dengan cerita ini, histori sejarah tentang bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam mengemban risalah Islam, mengemban amanah yang langsung datang dari Allah. Maka tentunya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masyaallah muslimin rahimakumullah, cinta yang kita praktekkan, cinta yang kita wujudkan sebagai pembuktian kalimat cinta tersebut haruslah tidak keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah kecintaan yang tidak hanya sekedar cinta melalui ungkapan kata-kata, melalui ungkapan kalimat-kalimat, tetapi cinta yang betul-betul bisa ditunaikan, direalisasikan, diamalkan melalui perbuatan yang sesungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau sekiranya kalian mencintai Allah, maka syarat mutlaknya adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya adalah bahwa kecintaan seseorang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, maka semuanya harus bersumber dari perintah-perintah Allah, bersumber dari syariat-syariat agama Islam sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam suatu kesempatan seorang badui datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Anas. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah. Faqala mata as-sa'ah? Qala wa madza a'dadta laha? Qala la syai' illa anni uhibbu Allah wa rasulahu. Faqala anta ma'a man ahbabtah. Faqala Anas farihna fama farihna bi syai'in فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته. قال أنس فإذا أحب النبي فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah gambaran cinta seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari pertanyaan seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kapan tibanya hari kiamat? Maka Rasul kemudian balik bertanya, "Ma a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menjelang, untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Lalu dia kemudian menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Dalam hadis lain diberikan penjelasan bahwa orang Arab Badui ini tidak memiliki hal-hal yang istimewa. Dia hanya melakukan hal-hal yang wajib, puasa wajib, salat wajib,
infak wajib, dia tidak memiliki hal-hal yang sunnah, tetapi dia memiliki stressing dalam jawabannya bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tegas kemudian Rasulullah berkata, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa hadis ini memberikan sebuah pernyataan, ketika kita bisa mampu dapat melakukan hal-hal yang wajib sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dilandasi atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah bagian dari bukti kecintaan tersebut. Tetapi tentunya bagi kita yang menyatakan cinta kepada Rasul, Anas pun kemudian memberikan arahan agar mencintai Rasulullah diikuti dengan cinta kepada para sahabat yang lain yang senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan secara maksimal, tidak hanya sekedar menunaikan hal-hal yang wajib, bahkan hal-hal yang sunnah. Sehingga harapannya, kata Anas, bahwa saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, meskipun saya tidak memiliki kemampuan melakukan apa yang telah mereka lakukan, tetapi dengan cinta tersebut saya berharap akan bisa bersama-sama mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka tentunya yang harus kita perhatikan adalah bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar ungkapan salawat salam kepada Rasul. Ungkapan salawat dan salam adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang mencintai, karena dalam sebuah kalimat disebutkan, man ahabba syai'an fa'aksara fi dzikri, bahwa siapa mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak mengingatnya. Tetapi tentu tidak cukup, kita pun harus membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi ketentuan beliau, dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada di tahun-tahun politik, di mana lawan akan bisa menjadi teman dan sebaliknya teman akan bisa menjadi lawan. Mari dalam hal ini kita berusaha mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sanggahan, ada satu ancaman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang praktek politik kita pada tahun-tahun yang telah silam dan boleh jadi pada tahun-tahun yang akan datang, untuk meraup simpati, sehingga berbagai cara akan dilakukan. Sungguh ketika cara-cara tersebut adalah cara-cara yang menodai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka akibatnya tentu sangat fatal. Satu hal yang tentu sampai kepada kita, kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang menerima sogokan, keduanya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sekali lagi ketika kita mencintai Rasul, maka
keniscayaan untuk kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita yang hari ini mencoba untuk menjadi wakil-wakil rakyat, untuk menjadi pemimpin pada tahun-tahun berikutnya, maka berusahalah untuk mentaati Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah dengan melaksanakan satu praktek yang telah digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah jadinya pada saat kita melanggar apa yang dicegah, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, lalu kita menduduki jabatan-jabatan yang telah kita inginkan. Bukankah sesudah itu semuanya kemaksiatan? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesudah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah atas dasar keinginan kita yang sungguh luar biasa untuk menjadi pemimpin, tetapi mendapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tentu akan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesudah itu tentunya amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang tidak lagi suci atas niat ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita pun berusaha untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya sekedar pandai mengatakan cinta, tetapi pandai melaksanakan ketaatan kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatullah salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.